Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam ajang World Economic Forum di Davos, Swiss. Prabowo menyatakan kehadiran Danantara telah membuat Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya di dunia dan siap menjadi mitra global. Excellencies, distinguished friends, in addition to requiring peace and stability, growth requires statecraft and capital, in particular the efficient allocation and reallocation of capital. That is why last February we established our sovereign wealth fund, Danantara Indonesia. Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Danantara is a sovereign wealth fund with $1 trillion in assets under management. With Danantara, I can stand here in front of you Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin dunia dan pemimpin perusahaan global dalam pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss. Presiden menegaskan melalui Badan Pengelola Investasi Danantara, kini Indonesia menjadi setara dengan negara-negara ekonomi maju lainnya dan siap menjadi mitra investasi global. Sementara itu, WEF tahun ini mengusung tema A Spirit of Dialogue yang menekankan pentingnya dialog terbuka dan kolaboratif di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global. Dan partisipasi Indonesia menjadi momentum strategis untuk menegaskan posisi dalam rantai pasok global, memperkuat citra investasi, serta menarik komitmen investor di sektor energi hijau dan ekonomi digital. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, World Economic Forum dan relevansi konsep Prabowonomics, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Hardini, apa kabar? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik, salam sehat bahagia selalu. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu seperti apa kondisi global saat ini begitu. Tensinya ini masih tinggi kah atau sudah mulai sedikit mendingin begitu, sehingga nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan forum yang tengah berlangsung di Davos begitu. Ya, jadi gini ya Mas, kalau saat ini ada 4 hal ya kalau kita lihat kondisinya, di mana pertama adalah Kadin ini tentunya mengakui ketidakpastian daripada global ini tetap ada, di mana kami melihat bahwa meskipun Indonesia menunjukkan performa ekonomi yang relatif kuat, tapi lingkungan global ini masih dibayangi oleh ketegangan dan ketidakpastian yang nyata. Di mana kita lihat berbagai faktor eksternal, itu konflik geopolitik, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di di Timur Tengah juga, ini memberi tekanan ekonomi global. Belum lagi ada masalah perang dagang, tarif perdagangan, dan friksi ekonomi antar negara-negara besar menimbulkan volatilitas pasar global. Nah, yang kedua, walaupun resiko global ini masih ada, tentunya saya sebagai Kadin di sini harus tetap optimis bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi tantangan global. Ini didasari oleh memang proyeksi pertumbuhan ekonomi kita kan ditargetkan di 2026 ini harus bisa mencapai 5,4% ke atas ya. Nah, ini angka ini memang dinilai cukup solid, di mana Kadin juga memproyeksikan target investasi nasional sebesar 2.175 triliun di tahun 2026 dapat dicapai dan mendukung kondisi domestik yang stabil. Nah, kalau kita lihat dari sentimen pelaku usaha menurut survei internal, Kadin ini juga masih condong optimis walaupun adanya ketidakpastian situasi ini. Nah, yang ketiga, strategi Kadin menghadapi ketidakpastian global
Kadin tidak hanya mencatat tantangannya saja, tapi bagaimana strategi dalam hal memperkuat iklim investasi di domestik, termasuk efisiensi regulasi dan dukungan infrastruktur, mendorong konsumsi domestik sebagai mesin pertumbuhan utama ekonomi, gimana meningkatkan juga kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mitigasi dampak eksternal. Nah, yang keempat dalam hal ini konteks ekonomi global secara makro, ini nggak hanya Kadin ya, tapi lembaga internasional seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ini juga memperingatkan bahwa meskipun pertumbuhan global terus berlanjut, resiko tetap tinggi dari sisi geopolitik, perdagangan, pasar finansial yang rentan terhadap shock eksternal. Again and again, Mas, Kadin Indonesia menilai hal ini tidak sepenuhnya melumpuhkan perekonomian nasional. Bahkan dengan strategi yang tepat dan penguatan faktor domestik, Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan yang relatif kuat dan kami optimis sebagai pelaku usaha untuk target investasi yang ambisius. Itu dia, terus membangun kekuatan fundamental ekonomi di dalam negeri ya. Nah, bicara mengenai World Economic Forum yang kerap menjadi rujukan arah ekonomi global, dari sudut pandang Kadin, isu apa nih dari event ini yang mungkin akan berdampak langsung ya terhadap dunia usaha di Indonesia, Bu Hardini? Ya, kemarin yang saya lihat ya yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa Indonesia itu adalah intinya yang membuat utama itu adalah bagaimana rakyat kecil dan yang lemah bisa tersenyum bahagia. Nah, untuk mencapai ini di mana Prabowonomics itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8% dan kemiskinan di 0%. Apa yang kemarin disampaikan di Davos tentunya Presiden menyampaikan juga ya Mas mengenai program makan gratis ini yang sangat bisa membantu anak-anak orang tua dan juga ibu-ibu hamil. Tapi dari yang disampaikan ini memang beliau sangat bangga sekali bahwa mitranya yang kuat itu adalah yang mendampingi beliau adalah Danantara. Tapi kalau kita lihat di Sovereign Wealth Fund Institute, Danantara ini dari 100 ranking itu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata ini Nusantara ini Danantara ini memang asetnya mencapai hampir 1 triliun. Di mana yang urutan pertama itu Norway dan China yang mana mereka asetnya sampai 2 triliun. Ini memang diharapkan dari Danantara ini bisa menjadi mitra pemerintah untuk mendanai infrastruktur, hilirisasi industri sampai proyek strategis yang tentunya mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi Danantara ini semacam menjadi dana abadi yang bisa menjaga stabilitas dan membantu pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Baik. Nah, Bu Hardini, Presiden juga tadi sudah menyampaikan begitu pidato kunci mengenai konsep pemikiran di bidang ekonomi atau dikenal dengan istilah Prabowonomics begitu, dan capaian-capaian konkret pemerintah ya selama setahun terakhir begitu. Apakah ini menjadi momentum yang tepat juga bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan mengenai konsep ekonomi yang berbasis kemandirian? Ya, jadi kalau kita lihat ya yang sudah kita dengar yang mengenai Pak Prabowonomics ini memang ini momennya memang sangat tepat sekali, di mana Prabowonomics ini dalam paparannya ingin mencapai 1 tahun pemerintah memberikan gambaran legitimasi politik dari arah kebijakan sekaligus menjadi panggung global buat Indonesia menyampaikan konsep ekonomi berbasis kemandirian yang tegas dan sistematis. Satu, kenapa ini momennya sekarang ya Mas? Satu, karena saat ini krisis global membuka ruang narasi alternatif, di mana saat ini dunia sedang mengalami fragmentasi geopolitik, proteksionisme, krisis rantai pasok, dan juga ketidakpastian ekonomi global yang berkepanjangan. Nah, dalam situasi ini narasi ekonomi yang terlalu bergantung pada pasar global justru jadi kehilangan daya tarik. Nah, di mana konsep kemandirian yang selama ini dianggap defensif kini menjadi arus utama mainstream, di mana Prabowonomics masuk di mana kemandirian bukan isolasi tapi ketahanan nasional. Dalam hal ini capaian konkret memperkuat kredibilitas narasi di mana adanya penguatan pangan terutama beras dan jagung, kebijakan penghapusan kredit macet UMKM, terus
beliau juga menyampaikan mengenai cek kesehatan gratis dan makan bergizi, dan beliau juga bangga dengan adanya sekolah rakyat dan keberlanjutan hilirisasi dan penerbitan kawasan hutan. Ini penting sekali karena kemandirian ekonomi hanya dipercaya dipercaya dunia Baik. jika terbukti di dalam negeri. Gitu, Mas. Oke, kita akan bahas lebih jauh nanti seperti apa sih di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini begitu Bu Arini. Apakah Prabowonomics ini bisa memberikan kepastian, optimisme baru bagi pelaku usaha di Indonesia khususnya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan terkait dengan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan global. Seperti apa data dari Bank Indonesia proyeksinya. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 proyeksinya 3,1%, tahun depan 3%, 2027 3,1%. Sementara untuk Indonesia sendiri di tahun 2025 ini dengan rentang 4,7 sampai dengan 5,5%, tahun depan 4,9 sampai dengan 5,7%, di tahun 2027 5,1 sampai dengan 5,9% proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia. Selanjutnya untuk kita lihat realisasi investasi kita di sepanjang tahun 2025, apakah ini memang akhirnya bisa menjadi pondasi yang kuat juga untuk mendukung fundamental ekonomi Indonesia. Trennya naik terus untuk realisasi investasi secara kuartalan. Terakhir di kuartal 4 2025 menjadi 496,9 triliun rupiah. Sementara secara keseluruhan di tahun 2025 sudah menyentuh 1.905,6 triliun rupiah untuk realisasi investasinya. Dan bagaimana dengan PMI Manufaktur Indonesia? Maka memang masih bertahan terus di zona ekspansi, ya sempat memang mengalami kontraksi ya dari bulan April, Mei, Juni dan Juli, kemudian naik lagi begitu di bulan Agustus menjadi 51,5 poin, tertinggi di 53,3 poin November, tidak jauh berbeda dengan Februari sebelumnya, kemudian di bulan Desember ada sedikit penurunan menjadi 51,2 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber dan sudah bergabung nanti dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Ya, halo Prof. Apa kabar Prof? Apa kabar Mas Pras? Baik, terima kasih atas waktu yang disemputkan Prof. Ini baru saja tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Hardini ya terkait dengan kondisi global, optimisme yang masih cukup tinggi begitu ya dari kehadiran Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi Indonesia hadir di forum World Economic Forum begitu ya di Davos, di mana Presiden sudah menyampaikan konsep-konsep ekonomi yang berbasis kemandirian, masyarakat bawah bisa merasakan manfaat dari ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Prabowonomics. Nah, Anda melihat bagaimana, Prof? Silakan. Iya, Pak Pras terima kasih dan pemirsa IDX. Jadi kalau dilihat kehadiran Presiden Prabowo di event World Economic Forum itu paling tidak menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung sesuai dengan tema yang diusung oleh WF yaitu A Spirit of Dialogue. Ya. Jadi menekankan adanya dialog antar bangsa, antar negara. Karena kita tahu ketidakpastian geopolitik, geoekonomi global cukup mengguncang beberapa waktu terakhir, apalagi sejak waktu masalah Amerika Serikat dan Venezuela. Yeah. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, beliau menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dan memang ada pengakuan IMF kemarin yang menyebut bahwa Indonesia itu sebagai titik terang ekonomi dunia. Nah, harapannya kita seperti itu. Dan kita juga melihat bahwa Presiden menyampaikan bahwa sekitar 1 dekade terakhir perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5% setiap tahun. Itu yang beliau sampaikan di Davos kemarin. Yeah. Dan optimisme ini memang kita harus ada supaya laju pertumbuhan ini bisa meningkat di tahun ini dan yang akan datang. Dan tadi disinggung mengenai beberapa program dari Presiden di WF. Nah, kali ini Prabowo menekankan adanya indikator makroekonomi Indonesia itu bisa tetap terjaga dan tingkat inflasi itu bisa di kisaran around 2%. Dan defisit anggaran pemerintah terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto yang ada. Jadi harapannya WF ini dari perspektif Indonesia kita punya manfaat nih, punya benefit, menjadi komitmen dan dukungan untuk Indonesia untuk ke depan. Tapi di lain sisi Spirit of Dialogue ini punya kepentingan, Amerika punya kepentingan, Macron kemarin hadir juga punya kepentingan, Kanada juga pasti untuk bisa
meningkatkan kerjasama global. Dan yang terpenting adalah perdamaian dan keamanan yang menjadi isu krusial yang disampaikan. Baik, nah terkait dengan konsep ekonomi begitu yang diusung oleh Presiden pada saat momen di WF Davos ini, Anda melihat bagaimana? Karena kan ini menekankan kemandirian ekonomi, ada penguatan sektor-sektor strategis. Apakah masih sejalan dengan arus pemikiran global saat ini? Sehingga kan ini bisa seiring sejalan atau justru bisa menjadi solusi bersama begitu, mengingat spirit of dialogue yang setengah diusung oleh WF kali ini begitu, Prof. Iya, memang misi pemerintahan yang Presiden sampaikan itu kan adalah pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai fondasi kesejahteraan sosial. Itu yang saya lihat menjadi point of view. Makanya disampaikan jika kaum miskin dan kaum lemah itu bisa tersenyum dan tertawa, berarti mereka punya hope atau harapan. Itu yang kemarin di-highlight. Nah, kalau kita lihat misalnya di bidang ketahanan pangan, ada capaian strategis nasional berupa keberhasilan mencapai swasembada beras yang hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi dari awal target kan sekitar 4 tahunan. Nah, ini lebih cepat. Nah, tentu harapannya ini bisa dilakukan juga di level global. Dan komoditas pangan, ketahanan pangan bukan hanya di Indonesia, tapi negara-negara lain juga bisa. Jadi swasembada jagung misalnya, Pak Prabowo juga menyampaikan gula, protein, itu juga disampaikan oleh Presiden. Jadi keterbukaan Indonesia terhadap integrasi ekonomi global dan perluasan perjanjian perdagangan dan kemitraan ekonomi internasional ini menjadi penting. Makanya kalau ditanya oleh tadi Pak Pras masih inline nggak, saya lihat masih inline. Bahkan kita sebetulnya mendukung apa yang skala global sedang lakukan. Baik, nah kembali lagi ke Kadin, Bu Hardini, lantas bagaimana Anda melihat bahwa memang dengan adanya konsep ekonomi yang diusung kemudian dibawakan begitu oleh Presiden pada saat momentum World Economic Forum begitu di Davos ini akhirnya memang bisa menjadi salah satu solusi yang ditawarkan begitu, bahwa memang kita tahu deglobalisasi kemudian proteksionisme ini juga memang harus kita coba pecahkan bersama begitu. Iya sih Mas. Jadi kalau kita ngelihat saat ini di konteks World Economic Forum kemarin, di mana investor global ini sebenarnya juga mencari kepastian stabilitas dan narasi kebijakan dan konsisten, di mana Indonesia perlu menyampaikan pesan yang tegas, realistis, pro dunia usaha domestik. Ini di mana dari sini perspektif Kadin setidaknya ada 5 pesan kunci Mas yang sebaiknya dibawakan Indonesia ke WF kemarin. Pertama, tentunya Indonesia terbuka bagi investasi, tetap berbasis kemitraan, di mana open for business and core in partnership. Indonesia perlu menegaskan terkait investasi asing yang disambut, juga kemitraan, berbasis kemitraan dengan pengusaha nasional. Ini relevansi dari dunia usaha domestik, pengusaha lokal juga jadi bisa naik kelas. Transfer teknologi itu juga yang sangat diperhatikan, dan juga nilai tambah yang ada di dalam negeri ini harus sejalan dengan Prabowonomics dalam keterbukaan tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi. Nah, yang kedua, kepastian kebijakan jangka panjang ini merupakan komitmen dari Indonesia. Bagaimana pesan utamanya, yaitu terkait dengan policy predictability over policy generosity, di mana investor global lebih menghargai kepastian aturan di antara 10 sampai 20 tahun mendatang, konsistensi lintas pemerintah, kepastian hukum pusat, daerah, dan juga adanya insentif. Nah, yang ketiga yaitu hilirisasi dan relokasi industri yang harus win-win. Jadi jangan sampai ini menjadi hambatan, yang mana pesan utamanya adalah value creation not market closure, di mana Indonesia harus menjelaskan hilirisasi ini adalah bukan proteksionisme dan kewajiban nilai tambah bukan hambatan, dan di mana pesan yang keempat ini adalah komitmen kepada green economy yang realistis dan berkeadilan, yang mana di sini disebutkan bahwa green but just and investable. Jadi Indonesia perlu jujur menyampaikan komitmennya terhadap ekonomi hijau, namun dalam transisi bertahap dan terukur serta kebutuhan pembiayaan global. Nah, yang kelima yaitu pasar domestik Indonesia adalah daya tarik utama, Mas. Pesan utamanya adalah invest not only to export but grow with us. Ini dengan lebih dari 285 juta penduduk di Indonesia, bukan hanya berbasis produksi tapi pasar akhir yang besar dan stabil. Nah, dalam hal ini tentunya Indonesia sebaiknya dalam World Economic Forum kemarin
konsisten dengan apa yang sudah disampaikan untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan Oke. selaras dengan semangat Prabowonomics-nya, Mas. Itu dia beberapa poin ya, terbuka bagi investasi tapi sudah ada kesetaraan Indonesia dengan negara-negara maju. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat, kemudian Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Nah, bicara mengenai tantangan, nah Kadin mungkin secara dari sisi pelaku usaha melihat seperti apa sih kalau kita lihat penerapan Prabowonomics dengan konsep yang tadi diusung kemandirian, ada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas, kemudian bagaimana dengan kita sinkronkan dengan kondisi global kalau kita bicara mengenai tantangan saat ini. Silakan Bu Hardini. Peran Kadin memang saat ini strategis sekali ya Mas dalam hal menentukan Prabowonomics yang kami tentunya berharap ini tidak berhenti sebagai narasi politik, tapi bagaimana bisa menjadi turun kebijakan yang aplikatif yang dirasakan dunia usaha, di mana Kadin bukan sebagai mitra pemerintah tapi melainkan policy bridge, menjadi penjembatan antara visi negara dan realitas pasar. Nah, kalau kita lihat ya Mas, bagaimana menerjemahkan visi daripada Prabowonomics ke dunia usaha ini, caranya bagaimana policy translator dari visi Prabowonomics ini syarat dengan kemandirian, keadilan, ketahanan nasional, tapi di mana dunia usaha juga membutuhkan kepastian regulasi, skema-skema yang insentif yang menguntungkan juga buat pihak swasta, di mana ini membutuhkan resiko yang juga harus terukur. Di mana saat ini memang peran Kadin memecah visi yang besar menjadi peta jalan sektoral pangan, energi, industri dan UMKM. Dan yang kedua itu menjadi umpan balik kebijakan, policy feedback loop, di mana strateginya dengan early warning system secara konkret peran Kadin bisa menyampaikan masalah-masalah real dalam kebijakan-kebijakan kemarin yang masih gagal. Yang ketiga, bagaimana mengawal konsisten pusat daerah dengan strategi policy harmonizer. Tentunya banyak kebijakan gagal bukan di pusat tetapi di daerah. Ini interpretasi yang berbeda di mana perizinan masih berlapis-lapis dan masih banyaknya pungutan yang informal. Nah, di sini Kadin akan menjembatani pemerintah pusat dengan Pemda bagaimana kebijakan Prabowonomics tidak terdistorsi di lapangan. Yang keempat, mengorganisir dunia usaha di mana menjadikan business mobilizer dengan Prabowonomics, menempatkan dunia usaha sebagai aktor utama bukan objek kebijakan. Dan yang kelima, Mas Pras, membawa suara dunia usaha Indonesia ke forum global. Jadi kemarin itu menjadi global advocate di forum World Economic Forum. Kita bisa bicara bahwa Kadin bisa berbicara mengenai realitas usaha dan menyampaikan kesiapan dunia usaha, menjelaskan kebutuhan transisi ESG, hijau, digital, yang mana mengamankan ruang kebijakan bagi pengusaha domestik. Baik, nah Prof, lantas bagaimana kalau tantangan tadi sudah disampaikan oleh Bu Hardini, berarti memang masih ada bottleneck yang harus dipecahkan begitu, harus kita luruskan kembali. Lantas bagaimana Anda melihat Prabowonomics ini mampu menjawab tantangan global seperti yang tengah terjadi perlambatan ekonomi, kemudian juga adanya konflik geopolitik, fragmentasi begitu juga termasuk rantai pasok di dalamnya nih Prof. Iya, ini konsep yang tadi disampaikan tuh bagus sekali, disampaikan Bu Hardini. Jadi memang Prabowo ini kan mengedepankan konsep Prabowonomics dengan basisnya itu adalah tentu sila pertama, sila kelima, sampai dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 33. Artinya beliau itu menekankan pentingnya kredibilitas negara dalam pengelolaan ekonomi, hukum, dan fiskal. Jadi memang kalau dilihat sepanjang sejarahnya memang Indonesia tidak pernah gagal dalam pembayaran hutang. Dan setiap rezim pemerintah pasti menghormati kewajiban dari pemerintah sebelumnya. Dan ini kredibilitas ini yang memang Prabowo mungkin akan Pak Presiden akan usung dan juga akan terus dikembangkan oleh beliau. Dan juga dalam Prabowonomics pasti juga pentingnya ada yang namanya disiplin kebijakan dan kesinambungan tata kelola ekonomi menjadi fondasi bagi Indonesia untuk bisa tumbuh ke depannya sehingga menjaga kepercayaan global. Sehingga fokusnya apalagi dalam WEF ini kan kita bisa mengembangkan energi hijau, digital ekonomi, ya kan ini yang kita bisa bermitra dengan negara-negara yang
ikut dalam berpartisipasi dalam World Economic Forum. Jadi memang kalau dilihat pertumbuhan ekonomi yang ke depan harapannya bisa tumbuh terus di atas 5%. Ini effort yang harus dilakukan oleh tim ekonomi dari Presiden Prabowo. Dan tentu dukungan ini perlu juga menjadi indikator bagi makroekonomi Indonesia bisa tetap terjaga. Tingkat inflasi yang tadi saya sampaikan tetap terjaga, ya kan, dan juga defisit bisa terjaga dan sebagainya. Jadi kita mengedepankan stabilitas ekonomi, politik, dan juga mengkoordinasi spirit of dialogue seperti yang diusung oleh tema di World Economic Forum di Davos pada hari. Terakhir Prof, bagaimana menurut Anda dengan posisi Indonesia akhirnya? Karena kan kita tahu untuk menarik investasi asing banyak negara juga melakukan hal sama begitu dengan kebijakan yang sudah dilakukan Prabonomics. Apakah ini bisa menjadi satu hal yang membuat Indonesia lebih seksi begitu saat ini? Iya, memang ini kan Prabonomics ini kan adalah konsep pemikiran ekonomi dari Pak Prabowo dan hasil konkret 1 tahun. Jadi memang kuncinya adalah yang tadi betul yang Mas Pras sampaikan, investment itu menjadi titik tolak karena kita juga membutuhkan investment asing untuk bisa bermitra dengan kita. Nah, seperti contoh di bidang pendidikan aja deh. Prabowo kemarin ke Inggris, ya kan, meminta kerjasama kemitraan untuk pendidikan kedokteran gigi, STEM, ya kan, teknologi, sains, dengan kampus-kampus yang ada di Inggris untuk bisa bermitra dengan Indonesia. Nah, itu investment juga. Nah, kita juga menginginkan investasi di bidang ekonomi, kerjasama dengan korporasi. Saya yakin Pak Presiden juga bertemu dengan CEO di sana. Pimpinan Kadin kan juga ada di sana juga. Jadi harapannya ini bisa bermitra terus dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di sana. Dan harapannya gagasan ekonomi yang sudah dirancang baik sebelum dan selama pada masa kepemimpinan Pak Presiden ini bisa menjadi inspirasi untuk semua negara. Dan juga bisa diterapkan oleh Pak Presiden pencapaian-pencapaian apa yang sudah dilakukan dari hari ini dan ke depan. Jadi WEF ini kan organisasi yang multi stakeholders, ya kan, semua berkumpul di sini. Harapannya pengembangan ekonomi dan Indonesia bisa tampil di dalam pidato kunci, menurut saya sangat bagus untuk bisa menunjukkan kepada dunia mengenai posisi Indonesia ke depan. Baik, itu dia terkait dengan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan begitu ya dengan pencapaian-capaian ekonomi yang juga sudah disampaikan Presiden di forum internasional tersebut di hadapan banyak kepala negara dan juga mungkin banyak sekali CEO global begitu ya di acara tersebut. Baik, Prof. Aryawan kemudian Bu Hardini, terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Prof. Terima kasih Bu Hardini. Terima kasih Pak Pras, Ibu Hardini, terima kasih. Ya, pemerintah memutuskan untuk menunda rencana penerapan mandatori bahan bakar B50 pada tahun ini, di mana Kementerian SDM menyatakan penundaan ini untuk meninjau terlebih dahulu hasil uji coba B50 pada sektor-sektor strategis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan untuk menunda rencana penerapan mandatori bahan bakar solar campuran yang terdiri dari 50% minyak sawit dan 50% minyak solar fosil atau B50 yang semula dijadwalkan pada semester 2 2026. Keputusan ini seiring dengan dinamika harga minyak mentah dan CPO yang dinilai belum kondusif untuk peningkatan bauran biodiesel. Dengan keputusan ini, Indonesia akan tetap mempertahankan tingkat campuran B40 yang saat ini tengah berjalan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung pada pekan lalu menyampaikan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kestabilan pasokan energi sembari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknis. Secara terpisah, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ISDM, Enia Listiani Dewi menjelaskan, kebijakan penundaan ini diambil karena pemerintah masih memerlukan waktu yang lebih untuk meninjau hasil uji coba B50 pada sektor-sektor strategis. Keputusan untuk mempertahankan B40 tahun ini diambil seiring evaluasi lini masa uji coba B50, terutama untuk penggunaan pada kereta api, alat berat, dan mesin-mesin industri. Yuliot menambahkan peningkatan kapasitas produksi bahan bakar diesel Indonesia baru-baru ini juga menjadi faktor dalam keputusan tersebut, sehingga jangka waktu baru untuk penerapan B50 akan diputuskan setelah uji coba. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi penundaan pemberlakuan B50 di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, kemudian ada Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Gulat, apa kabar?
Siap, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Fadil, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, Ya, terima Pak kasih Bulat, juga. apa kabar? Salam sehat, Siap, terima kasih. Pak. Ya, Pak Fadil, tadi sudah disampaikan, kalau mungkin bisa kita review terkait dengan pengembangan biodiesel sendiri begitu. Dari kacamata Anda seperti apa sih, meskipun kita tahu tahun ini ada rencana untuk penundaan begitu ya, pemberlakuan dari B50 begitu Pak Fadil, silakan. Ya, halo Pak Fadil. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, Ya, halo. Baik, sepertinya kami sedang mengalami gangguan. ya, saya kira Ya. selain aspek teknis tadi disampaikan, Baik, kami kembali mengalami gangguan. Kita langsung saja ke Pak Gulat. Pak Gulat, bagaimana Anda melihat pengembangan biodiesel B50 kemudian yang rencananya akan ditunda begitu ya pemberlakuannya di tahun 2026 ini? Bagaimana Anda memandang kebijakan ini Pak Gulat? Silakan. Ya, menurut saya itu sudah pilihan yang paling tepat. Makanya sejak awal kita sudah menyampaikan kepada kementerian terkait bahwa B50 itu ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk juga terkait kepada kuantiti ekspor yang akan kita lakukan. Apakah kita siap dengan kondisi produktivitas kebun sawit kita yang menurun 2025 di saat yang bersamaan kita melakukan serapan untuk pemakaian B50 yang diperkirakan mencapai 18 sampai 19 juta ton. Artinya hampir setengah kita tuangkan ke minyak biodiesel dengan solar. Nah, ini kan berisiko tinggi. Makanya di dalam beberapa kali pertemuan kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dan alhamdulillah Bapak Presiden dan kementerian terkait mendengar. Karena ini untuk kebaikan semua, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu loh. Semuanya menang, win-win gitu. Ya memang kalau kita cermati seperti Anda sampaikan terkait dengan kuantiti ekspor dan lain-lain, memang marketnya sedang seperti apa nih kalau bisa disampaikan kondisinya saat ini nih Pak Gulat untuk komoditas CPO kita nih? Iya, permintaan CPO kan tidak pernah lesu. Yang selalu membuat lesu itu kan pengamat saham, pengamat daripada ekspor yang tujuannya adalah maksud tertentu. Kalau kita lihat dari kuantitas impor dari negara-negara tujuan itu kan stabil. Di saat produktivitas kita juga konstan, gitu, tidak ada kenaikan. Itu dasar yang kita lihat dari beberapa data 3 tahun terakhir. Nah, dengan konstannya produktivitas CPO, naiknya serapan domestik, ini berbahaya gitu loh. Makanya kami berharap dulunya ditunda dan seperti saya bilang tadi ternyata ditunda. Banyak manfaat, evaluasi diri yang harus kita lakukan terkait ke sawit, bahwa permasalahan itu di mana, kenapa kita tidak mampu meningkatkan di atas 51 ton per tahun. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Makanya saya bilang kita mendukung B50 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Ya, kita perbaiki dulu sektor huluisasi. Kalau tidak nggak ada guna. Kita sama dengan akan membuat masalah baru. Bahkan saya mengatakan pada B75 dengan kondisi kita sekarang produktivitas kita hanya 51 juta ton, kita akan menjadi importer CPO loh. Nah, ini menjadi ditertawai gitu. Itu yang saya sampaikan gitu. Baik itu dia dengan kondisi yang tengah terjadi lebih kepada bagaimana dari sisi ketersediaan dan juga kebutuhan ya kalau kita ingin melakukan proses ataupun pengembangan biodiesel sendiri. Nah, Pak Fadil tadi sempat tertunda nih. Bagaimana Anda melihat begitu dengan kebijakan pengembangan biodiesel sendiri meskipun tahun ini ada rencana untuk ditunda pemberlakuan B50 nih Pak Fadil. Silakan. ya memang saya kira evaluasi itu diperlukan ya secara menyeluruh agar ketika pemerintah misalnya menjalankan program B50 itu berbagai aspeknya itu siap. Tadi disampaikan oleh Pak Gulat terkait dengan ketersediaan pasokan, ya kan, untuk program tersebut. Pada saat yang sama kita juga tidak mau ekspor kita berkurang, gitu kan. Nah, ini satu. Jadi kita harus bisa meningkatkan produktivitas dan produksi sekaligus, ya kan. Kemudian yang kedua juga aspek ketersediaan dana yang diperlukan untuk membiayai program tersebut gitu. Sekarang ini kan
kalau misalnya dilaksanakan B50 itu ketersediaan dana yang dimiliki oleh BPDP itu tidak mencukupi eh, untuk bisa menjalankan program tersebut ya, kecuali kalau misalnya tarifnya dinaikkan secara signifikan, tapi juga kita tidak mau terlalu membebani eksportir dan kemudian yang akan berdampak nantinya itu ke petani ya, ke harga TBS-nya itu. Dan kemudian yang ketiga juga dari sisi produksi biofuel-nya itu sendiri ya kan. Tadi disampaikan bahwa produksi biofuel itu kalau misalnya program dijalankan B50 itu mungkin memerlukan tambahan investasi, dan saya kira juga investasi yang diperlukan saat ini itu belum bisa mencukupi untuk bisa menjalankan program B50 tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah aspek-aspek yang terkait dengan aspek teknis tadi, karena kita sekarang ini kan sedang melakukan off-road test ya, untuk bisa menguji apakah misalnya penggunaan B50 itu tidak akan menimbulkan persoalan dalam engine-nya atau mesin daripada kendaraan-kendaraan yang menggunakan B50 tersebut. Jadi memang saya kira ini suatu keputusan yang bijak ya, yang tepat. Oke. Tapi kemudian kita juga tetap mendukung bahwa program mandatory biofuel itu harus tetap dijalankan agar kita bisa mencapai kemandirian energi, terutama yang terkait dengan impor solar ya gitu. Beberapa poin yang sudah ditekankan begitu Pak Fadil ya, terkait dengan pendanaan, produksi biofuelnya, investasi, aspek teknis dan juga produktivitasnya. Sementara ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah Pak Gulat sampaikan ya, terkait dengan produktivitasnya juga yang meski dibenahi tadi di bagian hulunya. Kita akan bahas lebih jauh nanti supaya ini nanti akan ketemu nih pada saat nanti penerapannya bisa bersama-sama gitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Gulat dan juga Pak Fadil, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, seperti apa sih pemanfaatan dari biodiesel di Indonesia? Ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Memang trennya naik terus sampai dengan 2025 pun trennya masih naik terus ya, dari upaya-upaya pengembangan biodiesel di Indonesia. Dari 6,39 juta kiloliter di tahun 2019 kemudian trennya naik terus. Terakhir sampai dengan tahun 2025 sudah menyentuh 14,2 juta kiloliter pemanfaatan biodiesel di Indonesia. Berikutnya, bagaimana dengan kebutuhan bahan bakar nabati untuk campuran biodiesel sendiri? Ini dia, kebutuhan bahan bakar nabatinya untuk campuran biodiesel dari tahun 2021, ya seiring dengan pengembangannya, penggunaannya juga pasti akan bertambah begitu ya untuk kebutuhan bahan bakar nabatinya. Dari tahun 2021 9,29 juta kiloliter, tahun 2024 meningkat menjadi 13,16 juta kiloliter, tahun 2025 kemarin proyeksinya menyentuh 15,6 juta kiloliter. Sementara proyeksi di tahun ini, tahun 2026 diharapkan bisa mencapai 20,1 juta kiloliter untuk kebutuhan bahan bakar nabati campuran biodiesel. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat Manurung, kemudian juga Bapak Fadil Hasan. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Lantas Pak Gulat, Anda semuanya sudah menyebutkan bahwa momentumnya sudah tepat begitu, bahwa keputusan ini sudah sangat tepat begitu. Nah, lantas bagaimana yang Anda katakan tadi upaya untuk membenahi bagian hulunya? Nah, ini seperti apa Pak Gulat yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri CPO sendiri begitu? Iya, jadi seperti yang dikatakan Dr. Fadil tadi, bahwa apapun beban di hilir, itu yang menanggungnya itu hulu. Nah, jadi itu kata kunci yang harus kita pegang. Makanya kami selalu berprinsip, kenaikan beban itu harus diikuti dengan beberapa kemudahan. Nah, sekarang apa huluisasi yang kita maksud itu? Ya semua bukan rahasia lagi ya, bahwa replanting itu kan tidak pernah tercapai, tidak pernah sukses. Padahal permasalahan kebun sawit rakyat itu ada di perkebunan sawit petani. Apa itu produktivitas? Produktivitas kita kan saat ini yang belum ikut replanting kan hanya 600 sampai 800 kg TBS per hektar per bulan. Dengan rendemen CPO-nya itu hanya 1,6 sampai 1,9 CPO per hektar per tahun. Yang kalau kita bandingkan yang sudah replanting kan bisa mencapai 3,5 ton TBS per hektar per bulan dengan rendemennya mencapai 6
ton CPO per hektar per tahun. Artinya meningkat 3 kali lipat. Nah, kenapa kita nggak pacu replanting itu terkait dengan peningkatan produktivitas? Sehingga kita tidak harus ngerem seperti sekarang. Sudah B50 direncanakan, tunggu dulu. Terlepas lah ya dari aspek teknis uji coba. Tapi saya melihat permasalahan itu tidak sulit. Kita tinggal memperbaiki regulasi supaya petani sawit itu semangat untuk mau ikut replanting. Mau saja petani ikut replanting, negara harus bersyukuri, Indonesia harus bersyukur. Kita nggak perlu dengan ekstensifikasi, kita intensifikasi aja, nggak usah buka hutan baru. Nah, jadi kalau dengan catatan-catatan kami, kalau kita ingin mengejar B50, kita harus segera dari sekarang. Paling tidak 3 tahun ke depan, apa yang kita replanting, katakan target 2,4 juta hektar, katakanlah dulu mencapai 50%, itu sudah sangat mendukung menuju B75 dan selanjutnya. Hitungan kami, ya pada beberapa kali disampaikan oleh pejabat negara ini bahwa 100 juta ton harus tercapai pada 2045. Saya katakan tidak. Tidak perlu 2035, tidak perlu 2045. 2035 kita sudah mencapai 172 juta ton CPO Indonesia. Caranya bagaimana? Nah, ikan ini dia, replanting. Yang kedua, dirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia. Dan harus ada satu bursa CPO Indonesia. Sekarang ini kita nggak tahu siapa yang ekspor, dipakai kemana, dan semua data kita juga tidak valid. Mumpung Satgas PKH sudah berhasil memperbaiki data tata kelola sawit Indonesia. Berapa luas, berapa produktivitas. Kalau ini tidak diteruskan melalui Badan Otoritas Sawit Indonesia, maka yang ada itu adalah hanya sita menyita. Tetapi perbaikan kupon diiringi dengan perbaikan data melalui satu Badan Otoritas Sawit Indonesia, itu yang diharapkan oleh semua kami petani sawit, supaya kita juga ikut membantu program-program Bapak Presiden, termasuk bioenergi dan lain-lain. Tidak ada cara lain. Pertumbuhan ekonomi 8% 2029 tidak akan tercapai jika ini tidak diperbaiki dengan cara perbaiki kebun sawit petani gitu. Baik. Ini menarik nih Pak Gulat. Kalau kita bicara mengenai intensifikasi yang dilakukan terkait dengan replanting, tadi juga Pak Fadil sudah menyebutkan terkait dengan pendanaan. Pak Fadil, kalau bicara mengenai replanting ini apakah kaitannya eratnya dengan pendanaan, minat dari petani, atau lebih kepada bagaimana supaya kita mengajak lebih banyak petani terlibat dalam upaya replanting ini, begitu Pak Fadil? Ya, memang ini sebuah dilema ya. Mengapa petani tidak mau melakukan replanting? Salah satu alasannya karena harganya sekarang lagi bagus, ya kan? Jadi sementara kan biaya replanting itu yang diberikan oleh pemerintah ya, oleh BPDP itu kan 60 juta ya. Tapi itu tidak mencukupi. Jadi petani harus bisa mencari sumber dana lain tambahan untuk melakukan replanting tersebut. Di sisi lain harga yang lagi bagus ini itu memberikan disinsentif kepada petani untuk melakukan replanting tersebut ya. Nah, tentu selain itu juga masalah yang terkait dengan administrasi ya, birokrasi lah ya, yang mungkin juga tidak terlalu cepat. Oleh karena itu saya mengusulkan itu agar mungkin ada beberapa skema replanting ini untuk petani, dan kemudian juga ada satu jaminan bahwa penerimaan atau petani itu mendapatkan sumber pendapatan, sumber penghidupan ketika dia melakukan replanting gitu ya kan. Karena kalau misalnya melakukan replanting dia harus cari tambahan, kemudian kan dalam 3 tahun dia harus mencari tambahan sumber pendapatan ya, karena dari kebun yang di replanting itu belum menghasilkan gitu. Jadi saya kira itu persoalan yang kita hadapi itu. Jadi ada 2-3 hal lah. Yang pertama adalah masalah administrasinya yang harus diperbaiki, harus lebih cepat lagi. Kemudian juga ada satu tambahan jaminan hidup bagi petani ketika melakukan replanting. Dan yang ketiga juga program replantingnya itu harus berbagai skema gitu ya. Mungkin sekarang ini kan ada 2 skema gitu yang dilakukan, dan mungkin harus ditambah dengan misalnya melibatkan atau dengan mengembangkan skema yang tidak terlalu birokratis gitu.
ya kan. Ini nampaknya ya ini harus memang dipikirkan secara lebih matang detailnya, tapi kira-kira itu. Jadi masalah dana itu sebenarnya dari pemerintah saya kira sudah cukup ya kan. Mungkin yang diperlukan itu adalah tambahan dana yang merupakan jaminan hidup petani dalam 3 tahun pertama tersebut gitu. Baik, baik Pak Fadil. Nah, kalau bicara mengenai penundaan dari pemberlakuan B50 tadi, mungkin tadi sudah mendapatkan apresiasi yang positif juga ya dari Apkasindo. Tapi kalau kita lihat dengan produktivitas yang tadi Anda sampaikan masih konstan, kemudian nanti apakah bisa memenuhi juga permintaan di dalam negeri dan juga untuk kebutuhan ekspor? Di samping kita juga kan ada biodiesel lainnya begitu, meskipun belum sampai ke B50 nih Pak Gulat. Iya, jadi kalau melihat data yang ditampilkan oleh IDX tadi, itu kan 2026 diperkirakan 20,1 juta kiloliter. Artinya apa? Kalau kita konversikan CPO ke FAME itu kan hampir sama lah ya, kurang 0,90 sekian ya. Artinya kita harus menyiapkan 20 juta CPO. Produktivitas kita berapa? 51, katakan konstan. Berarti kita tinggal kurang lebih 31. Itu kan matematika sederhana. Ekspor kita berapa tahun lalu? Kurang lebih itu 26 ya, Pak Dr. Fadil. Artinya habis, gak ada lagi. Jadi kalau dikatakan situasi sekarang bagaimana? Ngiri-ngiri sedap. Ketersediaan CPO, serapan domestik, dan kebutuhan ekspor. Kalau kita tidak ekspor, apa kondisinya? Kan itu kita harus akui juga. Apa dampaknya? Kita nggak dapat BK, devisa, pungutan ekspor itu BPDP tutup, bubar dia, gak ada duitnya. Maka oleh karena itu saya katakan, matematika sederhana ini harusnya sudah dibaca oleh pengambil kebijakan terkait kepada sawit ini jauh sebelumnya. Jadi tidak kita hanya merencanakan B50 tetapi kita tidak punya bahan. Nah, jadi kalau saya melihat tidak ada cara lain. Kita harus sepakat, perbaiki sektor hulu. Udahlah, berhentilah kita berdebat dengan kawasan hutan. Bapak Presiden juga kan tidak mungkin memaksakan kehendak. Coba kita lihat sekarang ini yang ada itu adalah sudah ditertibkan. Setelah ditertibkan, malah saya perhatikan sudah mulai menyasar ke kebun sawit petani. Udahlah PSR nggak jalan, kebun sawit petani juga sudah jantungan semua. Nah ini kan memperkeruh situasi daripada sawit Indonesia. Nah, jadi saya sepakat yang dikatakan Pak Fadil bahwa persyaratan replanting untuk mencapai kebutuhan stok domestik kita itu harus kita perkirakan. Jadi tidak ada alasan mengatakan kalau tidak B50 maka stok akan melimpah. Lihat aja 20 juta ton loh, bukan sedikit. Itu persyaratan yang pertama Pak. Jadi kalau Pak Fadil tadi mengatakan karena harga lebih bagus, saya pikir ya, tetapi bukan yang pertama, mungkin yang ketujuh. Yang pertama itu adalah persyaratan yang beranak cucu. Ini gak habis pikir saya melihat apa persyaratan yang dibuat oleh Kementan, apalagi Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan sekarang, ya tidak begitu fokus membantu PSR, sudah 3 tahun terakhir tidak ada evaluasi. Yang ada adalah evaluasi padi gogo. Nah, itu yang pertama persyaratannya, permudah supaya petani mau. Yang kedua adalah kawasan hutan. Harusnya kita mengaca kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sudah tertanam 2020 ke bawah itu clear. Jadi tidak perlu lagi petani mau replanting harus minta ke KLHK, ke kementerian lain ketika dia akan replanting karena dia dalam kawasan hutan. Clear 2020 ke bawah. Nah, yang ketiga, masalah jatah hidup yang dikatakan oleh Pak Fadil, saya pikir ada benarnya. Tetapi itu juga bukan yang pertama, mungkin yang keenam. Yang pertama adalah persyaratan PSR harus permudah, sosialisasinya harus masif. Yang kedua adalah yang paling penting adalah kawasan hutan, sehingga program B50, B75 segala macam kita tidak ketemu lagi tembok seperti yang sekarang ini. Kalau digunakan B50 duitnya ada nggak? Nggak ada. Nah kan gitu. Baik. Berarti memang masih ada beberapa tantangan yang memang harus dihadapi juga dan mungkin dituntaskan juga oleh pemerintah apabila ingin pengembangan biodiesel sendiri. Tapi di satu sisi memang kita harus memperhatikan juga stoknya begitu ya, source-nya begitu sehingga tetap tersedia sehingga ada keseimbangan di sana. Baik, Pak Fadil, kemudian Pak Gulat, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Gulat. Terima kasih Pak Gulat. Siap. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.